Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu berempat. Ada Dr. Larasati, Notaris PPLT Kabupaten Pekalongan. Ada Dr. Ramli, Notaris Kabupaten Semarang, dan saya sendiri. Dan samping kanan tidak ada yang asing lagi, rekan Dr. Habib Haji. Pada sore hari ini kita akan bincang-bincang santai, ya, sambil menanti saatnya matahari tenggelam. Ya. Silakan Mbak Laras, mungkin ada yang ingin sesuatu disampaikan. Ya, terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa ini. Saya itu mau menanyakan ini Dokter Habib sama Dokter Hafid. Saya itu kedatangan klien mau RUPS, tetapi pemegang saham salah satunya sudah tidak diketahui kedudukannya ataupun posisinya sudah sekian tahun. Bagaimana saya harus bersikap menyampaikan ke klien seperti itu? Sedangkan kan harusnya saya membutuhkan tanda tangan pemegang saham untuk bisa para pihak ini mengendaki saham yang dipegang itu dijual saja seperti itu. Ini hal punya pengalaman sama enggak? Baik, terima kasih atas waktunya juga. Kita di Pegunungan Ungaran sebetulnya ada juga yang seperti itu. Banyak ya Pak Rahmat? Ya, Kabupaten Semarang itu cukup dipenuhi dengan gunung-gunung, tapi hijau. Beda sama yang ada di kita di Kota Semarang. Kebetulan dinaungin sama beliau nih, Dr. Muhammad Hafid. Dia tahu persis gunung-gunung yang ada di Kota Semarang. Tapi mohon maaf itu memang nggak hijau. Makanya dia kalau pakaian itu selalu, coba kita lihat nih sekarang. Merah udah dia. Wah, luar biasa kan? Nah, tapi saya ingat kalau udah merah itu pasti semangat. Jadi kita kebetulan rembukan di sini, beliau siap untuk menjawab. Dengan konsekuensinya dia merah berarti berani. Wah, menindaklanjutin dari beliau, dari teman kita tadi terkait masalah RUPS yang mau diajak untuk rembukan bahasa sederhananya, tapi ada yang nggak hadir. Ini sebetulnya kalau dianalisa secara sederhana, realitanya ini nggak masuk ini. Kok orangnya mau diajak rembukan kok nggak ada, itu kan hilang. Pemilik saham terus ditanyain nggak tahu kemana rimbanya. Ini sebetulnya kita kayak mau dikerjain nih sama customernya. Tapi tidak apa-apa. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, beliaulah nanti yang akan menyelesaikan. Kan di dalam PT-nya itu kan PT abal-abal, bukan saham beneran. Itulah kita maklumin karena di pegunungan ya. Dia juga sama ini di Pekalongan, arah mau naik ke Gunung Dieng juga sama. Berarti tapi bukan kurang SDM ya. Bukan kurang SDM, tapi memang itulah realitanya yang harus diamanakan sama beliau. Monggo Pak Yang Mulia untuk dikit menyampaikannya. Terima kasih Raden Mas Ramli. Ya, jadi begini. Kalau RUPS itu kan kita lihat siapa pemegang saham daripada suatu PT, ya kan? Misalnya pemegang sahamnya A, B, C, D. Berapa persen masing-masing? Kalau misalnya ternyata A tidak ada, dan dia hanya pemegang saham hanya 10%, B, C, D 90%, boleh aja dia ngadakan rapat kan? Mulai korum, yang penting mulai korum dulu. Ya, itu yang kita lihat dulu di akta PT-nya. Tetapi harus ingat, ya, begitu kita terima akta PT, kita jangan percaya begitu saja. Kita langkah pertama adalah cek dulu ke Kementerian Hukum dan HAM. Cek data PT terakhir, apakah betul pemegang sahamnya itu masih tetap A, B, C, D atau siapa? Sudah perubahan ya. Betul. Kita karena pengalaman membuktikan. Pernah suatu ketika datang kepada kita aktenya tahun 2024 pertengahan, ya kan? Begitu kita cek ternyata apa? 2024 akhir Desember sudah ada perubahan. Jadi kita cek dulu ke Kementerian Hukum. Jadi kemudian kalau dari dia pemegang saham minoritas, ya silakan aja kita bisa ngadakan RUPS. Itu Pak Habib berapa saya silakan? Iya, jadi intinya kalau RUPS ya, kita yang tahunan ataupun pemilik yang sahamnya nggak ada biasa, tapi mau dialihkan. Kalau mau RUPS, kalau menurut saya yang penting quorum ya. Betul. Jadi yang penting quorum tercapai menurut anggaran dasar PT-nya ataupun kalau tidak ada anggaran dasar menurut undang-undang PT-nya. Quorum tercapai. Itu kita pahami. Jadi PT itu RUPS itu bukan banyaknya orang yang datang, tapi adalah berapa quorumnya yang sudah tercapai. Jadi jangan sampai Pak ada pemegang sahamnya 5 orang, yang datang 4, yang datang ternyata hanya 2.
ternyata yang dua tuh pegang saham 90%, quorum tidak. Kalau quorumnya hanya 75, sudah jalan saja. Kan seperti itu. Yang penting quorum tercapai. Betul. Nah kemudian permasalahan berikutnya adalah saham akan dialihkan. Iya. Pemiliknya Pemilik tidak ada, tidak diketahui. Tak berantah. Iya. Kalau Bang Toyib kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini Iya. sudah lebih dari Bang Toyib. Nah kalau misalnya pemegang sahamnya tidak ada, sahamnya akan dialihkan. Saham itu kan hak seseorang. Betul. Kan? Ya. Jadi tidak bisa yang namanya RUPS itu mengalihkan saham, tidak bisa. Jadi ya sampai kapanpun tetap kepemilikan itu akan melekat pada yang bersangkutan. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi dan juga tidak aktif apapun, apa yang dilakukan oleh notaris? Dalam dunia hukum kan ada namanya BHP, Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan itu akan berfungsi mewakili orang yang tidak ada. Jadi notaris kalau menemukan pemegang saham akan dilakukan pengalihan, tidak diketahui alamatnya, notaris minta bantuan ke BHP dan pengadilan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti pengadilan akan menunjuk BHP untuk mewakili pemegang saham yang tidak hadir. Nah dibawalah ke RUPS, baru RUPS bisa menentukan. Yang tidak hadir itu akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan. Nah itu aman kalau begitu. Berarti prosedurnya ke pengadilan dulu. Pengadilan nanti akan menunjuk BHP atau konsultasi dulu dengan Balai Harta Peninggalan. Nah dengan cara seperti itu aman semuanya. Jadi jangan main sikat, ya sudah orangnya tidak hadir. Hilang, langsung dialihkan, tidak bisa. Itu notarisnya nanti berdosa itu. Mengalihkan hak kepemilikan seseorang. Iya, akan mengalihkan hak kepemilikan seseorang tanpa izin. Negara sudah memberikan institusi namanya Balai Harta Peninggalan dan pengadilan. Minta ke sana aja. Ada syarat tertentu nggak? Berapa tahun meninggalkan? Minimalnya hanya 1 lembar pun sama. Enggak, maksudnya berapa tahun kita bisa mengatakan orang itu sudah hilang? Nah, kalau di KUH Perdata tuh bisa ada waktunya 25-30 tahun. Oh. Tapi kemarin ada putusan Mahkamah Agung, tapi ini tenggelam di laut. Cukup 5 tahun. Cukup 5 tahun tidak diketahui. Nah, nanti pengadilan yang akan memutuskan berapa tahunnya. Itu ada ketentuannya. Kira-kira seperti itu, Pak Fit. Sedikit kalau pemegang sahamnya misalnya yang hilang itu 90%, PT itu mati udah ya? Ya sebenarnya tidak mati, kalau PT itu kan mati kalau dibubarkan. Nah itu kan berarti tidak bisa RUPS sudah sekian tahun karena ya tetap saham terbesar. Minta bantuan BHP juga nanti. Pokoknya intinya minta bantuan BHP dan penetapan dari pengadilan. Jadi tidak ada masalah hukum yang tidak ada solusinya ternyata. Jadi maksudnya gini, ketika notaris mengalami kesulitan atas sesuatu, jangan putus asa. Betul. Kita punya namanya pengadilan, minta bantuan pengadilan sehingga nanti apa? Kita bersandar kepada putusan pengadilan. Nah, aman buat luar biasa. Kira-kira selesai masalah itu. Kita nih dapat duit nih kita. Wah. Ya, aktanya lanjut ini. Jadi kalau gini Lara sama Mr. Ramli paling suka. Betul langsung. Ya. Nah, bayaran. Rekan-rekan, terima kasih Pak Saudara Laras, Ramli, Pak Habib yang telah memberikan pencerahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.